Oke, baik, Pak Nanang lanjutkan. Nah, sekarang Pak Nanang ingin menjelaskan fungsi dari tombol-tombol yang ada di keyboard pada tentunya software AutoCAD ya. Di program AutoCAD terdapat beberapa tombol keyboard yang berfungsi untuk mengaktifkan beberapa fungsi dasar AutoCAD. Tombol-tombol fungsi tersebut antara lain adalah yang pertama anak-anak itu adalah tombol escape. Nah, tombol escape itu ada di keyboard kalian itu ya, di atas pojok kiri. Nah, ada tulisannya ESC. Nah, itu tombol escape. Fungsinya untuk apa? Untuk membatalkan perintah yang telah dibuat. Nah, ini misalkan saya ngeklik L. Nah, terus saya klik, saya mengakhiri. Nah, berarti saya tekan tombol escape. Nah, itu adalah fungsi dari tombol escape. Yang kedua itu adalah F1. Nah, F1 itu sampingnya escape anak-anak. Fungsinya untuk menampilkan keterangan bantuan dari perintah AutoCAD yang digunakan atau untuk menampilkan keterangan dari program AutoCAD itu sendiri. Nah, kita coba ya. Ya, tekan F1. Nah, itu. Nanti di sini ada help. Help itu kayak ya defaultnya dari Autodesk. Nanti mungkin keluarnya agak nanti itu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah fungsi F2 ya. F2 fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan jendela AutoCAD text windows, sebuah jendela yang berfungsi untuk melihat perintah-perintah apa saja yang telah dipakai. Kita coba ya, F2. Nah, ini loh, tadi kan Pak Nanang sudah mengetik beberapa perintah nih ya. Nah, kan banyak sekali. Nah, itu terekam anak-anak. Jadi catatan digital kalian tuh terekam. Kamu pernah melakukan apa? Ini kalau kamu melakukan dosa-dosa di sini, ya ini kerekam. Canda ya. Jadi ini rekaman aktivitas yang kamu lakukan di dalam apa namanya AutoCAD. Nah, itu fungsi dari tombol F2. Selanjutnya tombol F3 ya. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi OSNAP dari AutoCAD. Kita coba ya. F3 OSNAP ini off, OSNAP on ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Terus selanjutnya tadi sampai F3 ya. Sekarang F4. Fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi tablet dari AutoCAD. Ya, ini F4. Iya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita kenal aja ya. Terus selanjutnya adalah F5. Berisi untuk berpindah bidang gambar pada proses penggambaran isometrik. Ya. Ini kalau kita klik kanan di sini setting. Ya, ini ya anak-anak ya. Ini ada snap tadi ya. Ini ada polar tracking, ada object snap, ada 3D snap. Nah, nanti lebih ke sini ya, ke apa namanya, ke situ. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut. F6 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi koordinat dari AutoCAD. F6 nih, UCS off, UCS on. Kamu lihat di sini nih ya. Terus F7 untuk menampilkan atau menghilangkan grid pada AutoCAD. Ini kan ada gridnya. Nah, sekarang kita tekan nih F7. Nah, sekarang polos nih ya. Kalau tekan lagi ini jadi ada gridnya. Kalau saya sih suka yang polos. Terus F8 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi modus ortogonal dari AutoCAD ya. Jika modus ortogonal aktif, maka pergerakan kursornya akan menggunakan vertikal dan horizontal. Ini contoh ya, sebelum saya aktifkan apa namanya modus ortogonal. Ini yang biasa. Saya bisa membuat garis miring ya, miring kemanapun ini saya bisa.
Tapi kalau saya sudah tekan F8 ya, ketika saya membuat garis ya, saya tidak bisa itu membuat garis yang bersudut. Saya hanya bisanya membuat garis horizontal ataupun vertikal seperti ini ya. Nah, untuk menonaktifkan lagi, tekan lagi F8. Nah, sekarang kamu sudah bisa membuat garis yang miring lagi. Untuk mengakhirinya pakai apa anak-anak tadi? Iya, betul, pakai tombol escape. Nah, kan fungsinya tadi untuk apa? Untuk membatalkan perintah. Selanjutnya ada F9, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi snap dari AutoCAD. Ini ya. Oke, selanjutnya yaitu F11, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi objek snap tracking ya. Ini ada F11. Terus selanjutnya ada F12, berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi dynamic input ya. Selanjutnya ada enter ya. Ada enter itu berfungsi untuk mengakhiri sebuah perintah ya, atau bisa juga mengeksekusi sebuah perintah. Terus spacebar itu berfungsi untuk mengakhiri perintah, sama dengan tombol enter yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Selanjutnya yaitu ada tombol kontrol CTRL ya. Tombol CTRL jika dikombinasikan dengan tombol lain akan berfungsi untuk mengaktifkan beberapa perintah AutoCAD. Beberapa perintah tersebut yang perlu aja nih ya, yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kalau kita Ctrl N ya, Ctrl N ya, itu sama dengan kalau kita membuat new document. Nah, itu sama seperti ini ya. Nah, terus Ctrl S ya, itu fungsinya seperti kalau kita save ya, seperti itu ya. Terus apa lagi ya, Ctrl P ya, Ctrl O dulu. Ctrl O itu kalau seperti kita buka nih, buka open, itu Ctrl O ya, pakainya Ctrl O. Terus kalau Ctrl P itu sama dengan kalau kita klik file print ya, itu pakainya Ctrl P. Terus Ctrl C ya, itu fungsinya untuk mengcopy ya. Misalkan ini saya seleksi, saya Ctrl C. Nah, terus ada lagi Ctrl V ya. Ctrl V itu fungsinya untuk paste ya, untuk mepastekan ya. Mungkin itu dulu aja yang bisa kalian wajib ketahui ya, untuk perintah-perintah yang ada di tombol fungsi. Oke.